Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan memasuki materi di bab 1 tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita simak baik-baik tentang firman Allah di surah Al-Anbiya ayat 30 dan surah An-Nahl ayat 65 yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Yang pertama surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antar keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Itu surah Al-Anbiya ayat 30. Kemudian surah An-Nahl ayat 65 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Kemudian dia menutupkan malam kepada siangnya yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Bumi sebelumnya adalah planet yang mati, dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dari langit. Dan Allah menurunkan dari langit air, dan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Quran surah An-Nahl ayat 65. Baik anak-anak, kita masuki bab pertama. Kalian pasti bertanya-tanya ini, atau mungkin ada sudah yang tahu di rumah, apa itu kenampakan alam? Nah, kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tampak di permukaan bumi. Nah, kenampakan alam sendiri nanti dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Yang pertama kita bahas adalah kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah gunung. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi. Ketinggiannya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, jenis-jenisnya ada gunung api aktif dan juga ada gunung biasa atau gunung bukan aktif. Nah, manfaat gunung tentu saja ada berbagai macam. Nah, seperti objek wisata, ada orang yang mendaki, kemudian ada orang yang menggunakan para layang dan sebagainya. Kemudian lahan pertanian, terutama sayur-sayuran, buah-buahan ya, dan juga perkebunan seperti perkebunan kopi, perkebunan tebu dan perkebunan teh. Kemudian ada juga untuk tambang, yaitu pasir. Sisa letusan gunung api biasanya dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kemudian ada lagi pegunungan. Pegunungan merupakan tempat yang terdiri atas gunung-gunung yang sambung menyambung atau membentuk rangkaian. Nah, beda gunung dengan pegunungan itu tadi, kalau gunung cuma satu, kalau pegunungan itu terdiri dari berbagai macam gunung-gunung yang sambung menyambung atau membentuk rangkaian yang berderetan ya. Kemudian manfaat pegunungan itu sama seperti gunung tadi, sebagai tempat wisata, pertanian dan juga perkebunan. Kemudian juga yang selanjutnya ada bukit dan perbukitan. Bukit merupakan permukaan tanah yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, yang memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut ya. Kemudian manfaatnya adalah sebagai sarana olahraga para layang atau terbang layang, kemudian juga untuk pendakian, sebagai lahan pertanian, penambangan batu kapur, dan juga yang lebih penting adalah sebagai daerah resapan air agar air hujan tidak langsung
turun ke wilayah lembah atau daratan atau dataran rendah. Nah, jadi itu manfaatnya dari gunung dan pegunungan serta manfaat dari bukit dan perbukitan ya, sebagai daerah resapan air. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.